Warga ini ini adalah warga yang diungsikan, saudara, di tempat pengungsian yang didirikan oleh BNPB. Warga ditampung di posko pengungsian, sejumlah bantuan juga tadi tampak sudah tiba di lokasi pengungsian. Dan ini adalah, saudara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf sudah berada di lokasi banjir. Kita akan simak bagaimana keterangan dari Menteri Sosial, bantuan seperti apa yang disiapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Bantuan apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah, Pak? Ya, saya dengan Pak Wamen ini akan keliling lihat-lihat sambil memastikan bahwa para pengungsi itu dilayani dengan baik. Ini sesuai arahan dari Presiden. Yang kedua, kita ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak. Kita lihat di lapangan sejak masa evakuasi sampai sekarang cukup baik. Baik itu TNI, Polri, BNPB, dan juga pemerintah daerah. Kalau di sini pemerintah Kota Bekasi, sangat bagus sekali koordinasinya. Nah, kami Kementerian Sosial mendukung di klaster logistik dan shelter. Ya, kami bersama pemerintah kota membangun satu tempat pengungsian dan sekaligus memberikan dukungan logistik. Sampai malam ini cukup banyak yang sudah kita kirim, mulai dari kasur, bantal, obat-obatan, kemudian juga pakaian untuk ibu-ibu, lalu ada tenda, dan hal-hal lain termasuk adalah makanan siap saji. Sebagian lagi kita dukung dengan membuat dapur umum di Kecamatan Jati Asih. Sampai malam ini kondisinya para pengungsi bisa dilayani dengan baik. Lihat situasi di sini ya. Alhamdulillah. Tadi saya dapat laporan juga dari Pak Camat, Kepala Puskesmas. Para pengungsi juga masih sehat-sehat gitu. Memang ada keluhan-keluhan sedikit soal pusing, tetapi secara umum sehat-sehat. Kita harapkan bisa ada layanan kesehatan selama 24 jam ini membantu kalau ada mungkin pengungsi yang membutuhkan layanan medis. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan lain sampai saat ini kita bisa lihat sekarang secara langsung bisa tercukupi. Di samping dukungan dari pemerintah, tapi juga ada bantuan-bantuan dari masyarakat umum. Jadi sampai sekarang situasinya begitu. Kemudian pengungsi yang ada di Kota Bekasi ini sampai malam ini ya teridentifikasi ada sekitar 1.500 KK atau setara dengan 11.000 jiwa lebih. Ada yang mengungsi di sini sekitar 500 sampai 600, tapi sisanya itu mengungsi secara mandiri di rumah-rumah saudara atau juga di tetangga-tetangganya. Jadi secara umum kita bisa memperoleh data seperti itu. Nah, nanti kemudian akan ditindaklanjuti dengan rumah-rumah yang terdampak yang sampai sekarang masih sedang dihitung. Nah, setelah tahap kedaruratan itu selesai, nanti berikutnya adalah tahap rehabilitasi. Kira-kira begitu, Pak. Pak, ini ada beberapa permintaan dari masyarakat, khususnya karena di pos pengungsian ini banyak sekali anak-anak. Ada permintaan seperti alat tulis dan juga pakaian sekolah. Itu apakah akan ada bantuan lanjutan dari pemerintah, Pak? Dan kalau ada bantuan lanjutan, kapan akan diberikan? Ya, sekarang malam ini. Kalau memang itu dibutuhkan, malam ini akan kita siapkan. Ya, tentu ada logistik khusus untuk kebutuhan anak-anak. Nanti sampai psikososialnya juga kita siapkan. Jadi sekali lagi ini masukan yang baik, tetapi secara prosedur ya layanan untuk ibu-ibu hamil dan juga untuk anak-anak itu menjadi skala prioritas kami. Gitu ya. Pak, ini dapat kabar kalau di Perumahan 1 Bekasi ini banyak sekali warga yang ingin keluar, mau dievakuasi tapi sulit aksesnya dan hingga kini belum dievakuasi. Apakah akan dievakuasi segera, Pak? Ya, yang pertama yang mengevakuasi harus orang terlatih. Ini yang pertama-tama ya, tidak bisa semua orang itu mengevakuasi. Itu sangat bahaya sekali. Maka itu yang mengevakuasi adalah
orang-orang yang terlatih, dan orang terlatih itu biasanya menghitung semua risiko untuk mengevakuasi warga. Tentu itu menjadi skala prioritas. Jadi skala prioritas pertama kalau ada banjir seperti ini adalah evakuasi itu. Dan kita koordinasikan kalau memang ada warga yang ingin mendapatkan pelayanan evakuasi. Saya kira nanti kita bisa koordinasi dengan TNI Polri maupun BNPB, nanti kita koordinasikan dengan baik. Pak, ini kan bulan suci Ramadan. Kalau untuk penyaluran bantuannya sendiri di siang hari nanti adakah kendala, Pak? Kira-kira apa? Pokoknya selama di pengungsian semuanya akan kita cukupi. Semuanya akan kita cukupi. Baik untuk kebutuhan sahur maupun untuk kebutuhan berbuka. Dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selama masih ada di pengungsian menjadi tanggung jawab kami semua. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pak, ini tadi saya berbincang dengan warga dan ada yang mengatakan bahwa ingin ada mediasi antara pemerintah dan juga warga setempat karena banjir seperti ini sudah sangat sering, Pak. Dan warga juga mengeluh apakah nanti harusnya direlokasi atau seperti apa. Kalau dari pemerintah sudah adakah upaya untuk mediasi dengan warga setempat? Iya, sampai sekarang saya belum mendapatkan konfirmasi soal itu ya, karena tugas kami tadi di 2 klaster itu. Tetapi sepanjang yang saya tahu, tahap rehabilitasi itu menjadi bagian dari sekaligus menjawab aspirasi warga. Yang saya ketahui seperti itu. Sini ini.